Selamat bertemu kembali di Sintronic Channel. Diskusi kita saat ini adalah melanjutkan diskusi kita yang lalu. Ya. Dalam hal ini masih tetap memakai Simulink. Ya. Kemudian yang akan kita lihat adalah beberapa optimasi. Dalam hal ini optimasi itu adalah penyederhanaan ya di dalam kita menyusun blok-blok, ya, blok untuk simulasi. Ya. Pada waktu yang lalu kita sudah diskusikan mengenai blok simulasi yang disederhanakan, ya, di mana sumber sinyalnya yang kita pakai step itu tidak sendiri-sendiri untuk masing-masing transfer functionnya ya. Begitu pula juga untuk keluarannya. Ya. Keluaran bisa tetap masing-masing satu ya. Tetapi kalau kita ingin membandingkan hasil-hasil respon dari sinyal-sinyal tersebut, ya, maka kita bisa menjadikan respon tersebut, ya, tampilannya tersebut menjadi satu. Mari kita sekarang masuk ke dalam MATLAB-nya dulu ya. Saya aktifkan MATLAB-nya. Nah, dia sudah mulai aktif. Kita tunggu jendelanya terbuka. Nah, tadi ini jendela MATLAB sudah siap. Nah, sekarang kita masuk. Ini kepentingan kita adalah di Simulink. Ya. Simulasi untuk sistem kendali. Baik, Simulink-nya sudah mulai keluar. Ya. Jadi kita lihat apakah dia sudah aktif. Ya. Nah, ini dia. Ya. Kita masuk lagi ke blank modelnya. Kita buka blank modelnya ya, model kosong ya, akan kita siapkan untuk simulasi kita. Ya, Simulink sudah muncul, menu juga sudah keluar. Kita pindahkan di sini. Ya perlu Anda ketahui juga ini bisa diperbesar ya. Bisa diperbesar. Ya, tergantung nanti apakah model Anda mencukupi ya di dalam papan Simulink ini ya. Baik, kita mulai. Seperti pertemuan kita yang lalu ya, saya membuka library-nya dulu, kepustakaan untuk ya. Library browser ya. Nah, saya tetap ingin source-nya atau sinyal masukannya saya pakai step ya. Jadi untuk tidak membingungkan saya tetap pakai step, selalu pakai step ya. Jadi ini yang paling umum dipakai. Kemudian tampilannya saya memakai scoop, tetap pakai scoop ya, letakkan di sini. Nah, kemudian transfer functionnya seharusnya saya ingin memakai 1/S ya, karena sementara tidak ada ya, harus membangun sendiri, saya memakai 1/S+1 ya. Jadi saya kira Anda semua sudah tahu bagaimana membangun sebuah transfer function dari transfer function yang sudah ada. Nah, ini adalah blok secara umum ya, masih terbuka ini ya. Tadi ada sumber sinyalnya, kemudian ada transfer function, dia mengubah sehingga bentuk sinyalnya bisa disesuaikan atau diubah oleh yang disebut transfer function 1/S+1. Nah, ini semua saya copy ya, seperti pada saat yang lalu saya copy untuk membentuk transfer function yang baru ya. Saya letakkan di sini, ya, paste seperti ini. Kemudian ini bisa saya ubah, ya. Bisa saya ubah menjadi katakan sementara S1 dulu ya, S1 plus 1/S ya. Saya ganti dengan 0 sehingga muncullah dia 1/S. Saya copy lagi. Ya. Jadi ini hanya sebagai latihan ya, sebagai latihan supaya kita tahu ya. Paste, letak di sini. Saya geser sendiri sedikit supaya ada jadi satu baris.
Kemudian ini saya ganti menjadi yang berpangkat 2. Nah, 2, kemudian 4, terserah ya bentuknya. Saya hanya mengambil konstanta-konstanta di depannya. Untuk berpangkat 2 konstantanya 1, konstantanya 1, ya, yang berpangkat 1 konstantanya 2, ya. Kemudian yang konstanta itu nilainya 4. Ya, mari kita lihat bentuknya. Ini karena kurang lebar tidak terlihat. Nah, ini dia ya. Geser sedikit. Nah, ini adalah umum yang kita pakai, ya. Mudah-mudahan Anda ingat, ya. Kita kembalikan. Udah satu lagi. Selama ini, ya, yang dipakai adalah yang pangkat 2. Nah, apakah pangkat 3 itu ada? Ya, dan apa fungsinya kalau dia pangkat 3? Kita lihat ya, kalau pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3 itu kita harus ingat mengenai apa yang disebut dengan polinomial, ya, persamaan polinomial. Ya, di dalam statistik, ya, pangkatnya bertambah tinggi, maka akurasinya dia akan lebih tinggi. Artinya regresinya ya dalam statistik ya. Jadi standar deviasinya atau deviasinya penyimpangannya semakin kecil. Ya, kalau pangkatnya semakin besar, penyimpangannya semakin kecil sehingga titik-titik pencatatannya itu mendekati sempurna. Ya, standar deviasinya mendekati 0. Baik, itu statistik ya, hanya pembanding aja. Nah, saya copy lagi. Nah, saya mencoba copy lagi ini untuk menampilkan yang pangkat 3 ya. Apa bisa ya dibuat pangkat 3? Nah, kita lihat. Kita geser lagi sedikit. Kemudian transfer functionnya ini kita ubah menjadi pangkat 3. 1, 2, kemudian ini katakan 2, kemudian 4. Nah, apakah dia menjadi pangkat 3? Ya. Oke, jadi kurang lebar, saya perlebar lagi dikit. Nah, terlihat ya, pangkat 3 dia. Terus mungkin Anda akan bertanya, apakah ini nanti di dalam sistem kendali ada yang pangkat 3? Ya. Nah, saya katakan tergantung pada desain Anda. Kalau desain Anda memungkinkan keluar dia berpangkat 3, ya, bahkan mungkin berpangkat 4, ya mungkin saya tidak tahu, ya Anda akan lihat bahwa itu pasti terjadi. Ya, oke. Yang penting sekarang kita lihat bahwa di dalam Simulink ini disediakan ya, ada anunya apa? Ada fasilitasnya ya untuk mengubahnya. Saya apa? Ya seperti ini. Nah sekarang kita run. Ya. Ketiga-tiganya masing-masing mempunyai sumber sinyal sendiri, kemudian tampilan sendiri. Yang pertama ya, ini adalah tampilannya adalah seperti ini. Wah ini sudah umum. Yang kedua juga sering kita lihat. Nah seperti ini ya. Jadi di sini sinyalnya diubah menjadi yang tadinya step menjadi bentuk rem ya, naik. Nah ini. Jadi kemudian yang berpangkat 2, ya, tapi di bawah ya. Sedangkan yang pangkat 3 kita lihat seperti ini. Ya. Jadi dia mendekati titik-titik yang apa? Ya. Jadi titik-titik pencatatan itu dia dekati semuanya. Ya. Ini bisa kita ubah, misalnya ini kita lihat ini 0,05, itu tergantung pada apa namanya persamaan kita. Ya. Pada saat yang lalu kita sudah coba tentang itu. Nah sekarang kita mencoba mengubah, jadi memasukkan yang menjadi satu. Ya. Kita coba memasukkannya menjadi satu di dalam tampilan. Oh ini saya harus ada hapus dulu ya. Hapus, kemudian keluarannya ini saya masukkan kemari. Nah, baik, saran. Ini yang sudah kita lakukan pada saat yang lalu ya. Nah, saat run, lihat dia bergabung. Ini sudah kita lihat ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Ya, bisa enggak? Ya, jadi kalau yang tadinya 2 kita gabungkan 3, bisa atau enggak? Nah, ternyata bisa. Ya. Terus hasilnya bagaimana? Kita lihat. Ya.
ada tiga grafik di sini. Ya. Ini memang agak berbeda ya, berbeda karena dia ini mempunyai skala 1, ya, ini skala 0,5, sedangkan ini skala 10. Ya. Anda bisa berlatih mencoba, ya, bentuk skala-skala mengubah skala-skala tersebut. Ya. Baik, sekarang kita memakai ini untuk yang keempat, bisa enggak? Ternyata masuk keempat ya. Nah, kita langsung menjalankannya ya. Kita lihat 4 buah grafik bergabung. Ya, kita ingin melihat nanti misalnya, ini akan sebagai contoh aja menggabungkan, kita ingin melihat bagaimana sih respon dari masing-masing persamaan tersebut. Ya, kita bisa mengubah misalnya ini ya, numeratornya yang atas ini kita ubah jadi 10, 5 dan sebagainya, apa yang terjadi. Ya, jadi ini 4 grafik, ya, 4 respon kita jadikan satu. Mari kita lihat, misalkan ini sumber sinyalnya kita hapus. Ya. Pada saat yang lalu kita sudah lihat sumber sinyal ini bisa masuk bersama-sama. Ini saya hapus. Ya, sumber sinyalnya saya masukkan kemari. Ya. Ini saya hapus. Ya. Menjadi lebih sederhana. Ya. Seperti ini. Ya. Mari kita lihat, apakah dia masih menjadi sumber sinyal untuk masing-masingnya ini. Ya. Jadi kita lihat grafiknya, ya berarti masih masuk ya. Jadi ini lebih sederhana. Nah, yang perlu nanti kita lihat adalah bagaimana suatu saat kita menggabungkan semua transfer function ini ya, menjadi satu transfer function sehingga menjadi lebih sederhana. Ya. Ini tentunya ada pengaruh di frekuensi respons, time response, ya banyak macam-macam ya. Ingat mengenai diskusi kita yang saat yang lalu waktu menyederhanakan sebuah blok ya, sebuah sistem kendali yang rumit ya, masukkan di tengah, kemudian ada keluaran di tengah, kemudian ada transfer function di tengah dan sebagainya, sehingga akhirnya dia menjadi suatu diagram blok yang sederhana. Ya, kita lihat sumber sinyalnya sudah kita jadikan satu, kemudian tampilan jadi satu, tinggal nanti bagaimana menjadikan satu ini ya. Ya, ini hanya sebagai aja ya, hanya sebagai diskusi ya. Nanti sebaiknya Anda merancangkan ini di sistem kendali yang benar.